Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 3 Mei 2025. Gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Hari ini juga kita secara khusus hari Sabtu Imam. Luangkanlah waktu sejenak, berdoalah untuk kami para imamu. Semoga dalam kerapuhan kami tetap setia melayani dan menjalani misi Tuhan ini. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Dua rasul Yesus pertama. Santo Filipus Rasul berasal dari Betsaida di Galilea, adalah seorang murid Yohanes Pemandi. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa Yesus memanggil Filipus menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Setelah kenaikan Yesus, diketahui bahwa Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Filipus memiliki spontanitas tinggi, tanpa ragu-ragu dalam bersikap. Ia juga tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala ia dipanggil, "Ikutlah aku." Ia juga salah satu murid yang karyanya paling banyak dicatat dalam kisah para rasul. Sedangkan Santo Yakobus adalah putra Alfeus dan saudara Yesus. Ia juga disebut Yakobus muda. Setelah Yesus naik ke surga, Yakobus ditunjuk sebagai pemimpin jemaat Yerusalem. Umat sangat menghormati dan memberikan julukan Yakobus si adil dan Yakobus yang kudus. Diceritakan ia telah menghabiskan waktunya untuk berlutut dan berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengungkapkan identitas dirinya kepada Thomas dan para rasul yang lain, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini penegasan Yesus bahwa bila ingin selamat, ya harus mengikuti Yesus. Harus melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Pesan Yesus ini berlaku untuk kita. Tidak hanya untuk para murid. Bahwa hanya Dialah jalan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kekal. Sekali lagi, tidak ada jalan lain selain Yesus.
Saudara-saudariku terkasih, pengenalan kita akan Yesus menjadi penting bila ingin mengembangkan iman kita. Semakin kita tekun mengenal Yesus, iman kita semakin tumbuh. Dengan demikian kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Yesus pada diri kita. Dengan bertumbuh dalam iman, kita akan sampai pada titik di mana kita selalu percaya dan mengandalkan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Zaman ini banyak jalan yang ditawarkan dunia untuk kita. Jalan-jalan itu sering menyesatkan kita. Sering juga kita menikmati jalan-jalan itu. Dan kita melupakan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Penginjil Yohanes hari ini menawarkan jalan yang menyelamatkan kita, yakni jalan bersama Yesus. Maka bila ingin selamat dan bahagia bersama Tuhan, tidak ada pilihan lain selain setia pada jalan Yesus, jalan kebenaran itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku terkasih, bila kita mendapatkan tawaran, ajakan yang lain-lainnya yang membawa kita jauh dari Tuhan, jangan percaya. Karena hanya satu jalan untuk sampai kepada keselamatan itu, yakni Kristus. Ada seorang umat bercerita demikian. Dia bukan seorang Katolik, tapi dia begitu mengagumi kekatolikan, dan akhirnya dia menjadi Katolik. Saat saya bertanya, mengapa Anda memilih Katolik? Dia mengatakan, saya memilih Katolik karena saya tahu ada keselamatan, dan itulah Yesus. Dialah jalan satu-satunya untuk sampai selamat. Dan saya ingin selamat hidup saya kelak. Maka saya memilih Katolik. Itu artinya dia percaya betul Yesus adalah jalan kebenaran dan keselamatan kita. Maka kalau kita menjauhkan diri dari jalan keselamatan, percaya tidak akan pernah bahagia. Setialah pada Yesus jalan kebenaran dan keselamatan itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.